Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kini kami ajak Anda kembali berbincang dengan Bapak Peter Abdullah selaku ekonom senior Prasasti. Pak Peter masih tersambung bersama kami ya di Newsline, Pak? Siap, Mbak Jessica. Iya, Pak Peter, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan kepercayaan investor, kemudian arus modal yang keluar, padahal di satu sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mencatatkan hal yang positif. Sebetulnya apa yang menyebabkan investor saat ini keluar dari Indonesia, Pak? Pemetaan permasalahannya di sebelah mana aja sih, Pak? Ya, saya kira investor sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, investor akan selalu melihat risiko-risiko, ya, risiko ke depan dari banyak hal, ya, dan kita tahu bahwasanya salah satu ya yang menjadi ukuran risiko itu adalah ketidakpastian kan. Semakin terjadi ketidakpastian, risiko semakin besar dan itu yang akan mendorong investor untuk menahan diri ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini tadi juga disampaikan di awal di global ada kecenderungan yield akan naik ya. The Fed akan menaikkan suku bunga sehingga mereka di tengah ketidakpastian global itu dengan yield yang lebih tinggi di luar, investor pasti akan mencari yang pertama memberikan yield yang lebih tinggi ya, dan kemudian yang memiliki risiko yang lebih terbatas ya atau bisa diperhitungkan. Dan sementara di Indonesia yang saya kira adalah yang dilihat oleh investor, mereka memiliki keraguan-raguan ya terkait dengan arah kebijakan, terkait dengan arah dari pengelolaan fiskal ya. Saya tidak membantah bahwasanya kondisi fiskal kita sekarang ini sebenarnya sesungguhnya masih fine-fine aja, masih oke aja. Tetapi yang dilihat oleh investor kan bukan di sana. Yang dilihat dari investor dari apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yang akan berdampak kepada fiskal, yang akan berpengaruh terhadap kesinambungan fiskal yang akan datang. Itu yang akan dilihat. Nah, ini perlu sekali penjelasan ya, komunikasi yang baik dari pemerintah kepada investor ya. Jadi saya kira langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mengkomunikasikan kondisi yang masih baik atau kebijakan-kebijakan yang baik yang sudah diambil oleh pemerintah kepada para investor, kepada publik, sehingga kepercayaan itu bisa dibangkitkan kembali ya, dengan komunikasi yang saya kira perlu sekali diperbaiki. Tapi sebenarnya Pak Peter, bagaimana sih pasar ini menilai kolaborasi fiskal, moneter, dan juga sistem keuangan saat ini? Ya, saya kira yang dibaca oleh publik, ya, oleh investor, oleh masyarakat, ya tidak sama tentu ya. Ada yang bisa membacanya, ada yang masyarakat awam mungkin tidak begitu bisa melihat kedalaman dari bagaimana kebijakan fiskal dan moneter itu apakah sudah sejalan atau tidak. Tetapi mungkin dari apa yang muncul kemarin, ya bahwasanya di hari Sabtu kemarin ada pertemuan, ada press conference yang mempertemukan BI dan Kementerian Keuangan yang kemudian mengatakan mereka akan berjalan bersama, ya berarti sebelumnya itu ya belum sepenuhnya berjalan bersama, ya. Nah itu saya kira perlu dikomunikasikan dengan baik, ya. Apa yang sebenarnya menjadi kendala-kendala yang selama ini dan kemudian ke depan akan menjadi jauh lebih baik. Ya. Kesepakatan misalnya terkait dengan bagaimana menjaga akan ke depan akan menaikkan yield, ya, kemudian menjaga likuiditas, itu perlu diterjemahkan dalam langkah-langkah yang lebih konkret, ya, yang bisa dipahami oleh masyarakat dan investor. Baik, terima kasih Bapak Peter Abdullah selaku ekonom senior Prasasti sudah memberikan insight-nya bagi kami, pemirsa Newsline Business. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.